semampu saya jalankan. Alhamdulillah lolos Mas. Biar Solan kan bangga ya, baru kali ini Bu. Nama Ananda Kusnanto sempat menjadi buah bibir beberapa waktu lalu karena meraih nilai sempurna dalam ujian nasional. Kemampuan akademisnya memang sudah diakui banyak orang. Namun, tak ada yang menduga bahwa perjuangannya untuk menuntut ilmu selama ini tidaklah mudah. Ia terbiasa belajar dengan sarana seadanya. Ia sadar tidak bisa membebani ibunya yang menjadi orang tua tunggal setelah ayahnya meninggal dan harus berjualan mainan di sebuah sekolah berjarak 3 km dari rumah untuk menghidupi keluarga kecil ini. Beruntung bagi sang ibu, ketekunan Ananda membawanya untuk meraih banyak hal, termasuk kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Teknik UGM secara gratis dengan beasiswa. Itu bukan main sama UGM tuh, salutnya sampai saya tuh sampai setiap hari tuh kita ya Allah ini gimana diterima atau enggak gimana itu datang pengumuman itu bukan main tuh. Kesempatan yang sama diperoleh Maudi, anak sulung dari pasangan Sugeng Wahyudi dan Mulyani. Penghasilan Sugeng sebagai seorang satpam hampir tidak bisa mencukupi untuk menyewa rumah dan memenuhi kebutuhan keluarganya yang beranggotakan 5 orang. Sang istri mulai mengajar anak-anak di desanya untuk mendapat sedikit penghasilan tambahan ketika ketiga anaknya mulai beranjak dewasa dan kebutuhan semakin bertambah. Namun, keluarga ini tidak patah arang. Mimpi mereka untuk melihat anak mereka bisa berkuliah tak pernah temaram. Hingga akhirnya mimpi itu terwujud ketika Maudi berhasil diterima kuliah di UGM. Kalau bisa harus kuliah gitu, jangan kayak bapaknya. Ibu bapak lulusan SMP Pak? Rasa haru bercampur bahagia dirasakan keluarga Amnidi tatkala mengetahui putra sulungnya Rahmat Eko Saputro diterima kuliah di Fakultas Teknik UGM. Menyekolahkan anak hingga jenjang perguruan tinggi bukanlah hal yang mudah bagi lelaki yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan ini. Tak pernah terbesit dalam benaknya, anaknya bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi, bahkan tanpa dipungut biaya hingga lulus nanti. Ia hanya bisa bersyukur dan senantiasa mengucapkan doa agar Tuhan senantiasa menyertai langkah hidupnya ke depan. Meski tinggal di sebuah gubuk berdinding papan serta beratap seng yang sudah doyong, Suryadi tetap setia melakoni pekerjaannya sebagai penjual sate. Penghasilan yang mereka dapatkan memang tidak seberapa, apalagi 2 tahun terakhir ia menderita penyakit prostat sehingga lebih sering tidak berjualan. Tetapi ia tidak pernah berhenti memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi kedua anaknya, dengan selalu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk pendidikan mereka. Perjuangan itu ternyata membuahkan hasil, karena anak bungsunya, Roza, berhasil diterima di UGM, membawa harapan kedua orang tua yang tak pernah sekalipun berhenti mendukungnya. Bisa berguna bagi masyarakat pada umumnya di sekitarnya dan negara nanti. Insya Allah. Bulir-bulir air mata menetes membasahi pipi Jumari tatkala ia bercerita tentang perjuangan keluarganya dalam membesarkan anak. Dia ingat betul bagaimana keluarganya pernah mengalami titik nadir. Anak pertamanya terpaksa putus sekolah di bangku SMA karena tidak mampu membayar uang sekolah, dan kini membantu pekerjaannya sebagai pengangkut sampah. Ia tak pernah menyangka nasib baik akhirnya berpihak pada keluarganya. Putrinya yang bernama Aliza diterima kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Hanya ada satu hal yang ada di benak Aliza yang memacu semangatnya
untuk berjuang hingga mencapai titik ini. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Semangat yang sama telah membawa Muhammad Fahmi Husain, mahasiswa Sekolah Vokasi UGM, untuk berprestasi meski memiliki keterbatasan fisik. Kondisi tubuhnya memang tidak sekuat anak pada umumnya, akibat mengidap Duchenne Muscular Dystrophy. Tetapi, dia berhasil meraih berbagai prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Salah satunya sebagai peraih medali perak dalam Seoul International Invention Fair 2018 di Korea Selatan, berkat inovasi yang ia kembangkan bersama beberapa rekannya. Sembari menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa biasa, tanpa sadar ia telah menebarkan inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ananda, Maudi, Eko, Rosa, Alisa, dan Fahmi adalah potret generasi muda Indonesia yang mengerti akan makna sebuah perjuangan. Kesulitan hidup dan keterbatasan yang mereka miliki telah menempa mereka menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Di kampus UGM, mereka menapakkan kaki berkat untaian doa orang-orang tercinta dan perjuangan yang tak dapat digambarkan oleh kata-kata. Di kampus ini, mereka selangkah lebih dekat untuk menggapai impian-impian yang mulia.